wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk dalam satu majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu. Dan juga majlis ilmu di dalamnya merupakan majlis doa, ya, majlis kita membaca doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang dalam keadaan sakit, ya, seperti yang sudah kita baca tadi. Ini tujuan daripada diadakannya majlis ilmu, majlis taklim. Jadi tetap adanya majlis ilmu ini bagian dari doa. Sebab banyak orang melupakan ketika ada wabah katanya seperti ini, lalu tidak ada pengajian, lalu tidak ada doa di dalamnya. Maka kita bersyukur sangat terbantu dengan dibacakan doa dalam Fatihah ini. Seandainya pada sakit semuanya, lalu nggak ada pengajian seperti ini, gimana kita? Maka makin jatuh, makin merosot kondisi tubuh kita. Maka ketika didoakan, kita dengar, maka semangat. Dari semangat orangnya, kemudian doanya itu maka menjadi obat. Ya, ini yang Nabi katakan, ad-doa mukhul ibadah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya doa itu adalah intinya ibadah. Jadi setiap ibadah kita adalah di dalamnya doa. Nah, pengajian kita ini ada doa di dalamnya, ya. Maka ini juga bagian daripada daf'ul bala, menolak bala dan musibah dalam diri kita, keluarga kita, jamaah kita, kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Halaman 19, ya. Kalau yang mau bawa, setiap Jumat kita baca kitab Risalatul Mu'awanah, ya. Mungkin daripada punya, ya, yang kuliah subuhat ada nih dibagiin juga, ya, yang udah punya silakan bawa. Halaman 19. Alinea yang pertama, wa'lam itu, ya. Wa'lam annahu la yasluhu at-taqarrubu ila Allah illa bima syara'ahu ala lisan rasulih min al-fara'idhi wan nawafili. وقد تؤثر النية الصادقة في الأمر المباح ويصير قربة من حيث إن للوسائل حكم المقاصد كمن ينوي بأكله التقوي على طاعة الله وبأتيانه أهله التسبب في حصول ولد يعبد الله إلى آخره. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin sekalian, kita masih dalam fasal tentang dianjurkan untuk memperbaiki dan terus memperbagus niat-niat kita. Itulah fungsinya, memperbanyak niat-niat baik, ya, niat-niat baik, banyakin. Kalau dulu seandainya sering banyak niat jahat, niat nggak bagus, niat maksiat, kita telah lewat sudah. Istighfar kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir hidup kita banyakin, ya, dengan kita tanamkan dalam hati kita niat baik, niat. Maka kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Nah, maka penting kita memperbanyak niat baik, ya. Nah, kemarin dikatakan wa'lam, bahwa fa'alaika alla taqula qawlan wala amalan. Jangan kau berkata dan juga beramal, berbuat atau berkehendak dalam sesuatu kecuali illa wa takunu niyatuka at-taqarrub ila Allah. Kata Imam Haddad kemarin bahwasanya jangan sampai kau berkata sesuatu, ya. Kalau sekarang berkatanya di WA gitu, ya, kan ngomong namanya, ya. Bahasa hati kita, bahasa mulut kita, tapi kita wujudkan dalam bentuk ketikan. Nah, jangan kau berkata, juga jangan beramal melakukan sesuatu, juga jangan kau
ta'zam ala syai'in, ingin melakukan sesuatu, kecuali apa? Wa niyatuka bidzalika at-taqarrub ila Allah, kecuali niatmu semua itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, sebagai perbuatan kebaikan kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah, mencari ridha Allah, ya, mencari surganya Allah dengan jalan berbuat kebaikan-kebaikan. Nah itu. Nah selanjutnya apa? Wa'lam annahu la yasluhu. Nah, kemudian ketahuilah sesungguhnya tidak akan bisa at-taqarrub ilallah, orang itu melakukan pendekatan dirinya kepada Allah, tidak bisa dia melakukan sesuatu yang bernilai ibadah sehingga dikatakan taqarrub ilallah, sebagai pendekatan diri dia kepada Allah, kecuali bima syara'ahu ala lisani rasulihi, kecuali dengan melakukan apa yang disyariatkan, diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah isinya syariat. Kita nggak bisa melakukan taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah, ibadah-ibadah amal soleh kita nggak bisa kita kerjain kecuali bima syara'ahu, dengan sesuatu, dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh siapa? Ala lisani rasulih, melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita nggak bisa melakukan sesuatu kecuali apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dari apa? Alal faraid, minal faraidhi wan nawafil, dari perkara-perkara yang wajib, yang diwajibkan, wan nawafil, dan yang disunnahkan. Banyak sunnah di dalam syariat kita begitu sangat banyak banget, ya, sangat banyak. Bahkan ketika disebut nawafil, lebih banyak pembahasannya di dalam sholat sunnah. Nawafil itu artinya sesuatu yang sunnah, baca Quran, zikir, silaturahim, kemudian alal akhlaqul karimah, beretika yang baik kepada yang bawahnya, ya, yang lebih muda, kemudian yang lebih di atas, lebih tua, kepada kawannya, saudaranya, etika beradab dengan keluarganya, anak dan istri, kemudian dengan tetangga, kemudian dengan teman sekantor, teman kerja, kemudian dengan masyarakat, dan seluruhnya kepada ikhwanul muslimin, saudara-saudara kita. Nah, itu bagian daripada sunnah, ya. Nah, ada di dalam sunnah itu yang lebih banyak dibahas adalah an-nawafil, salat sunnah, karena hampir setiap keadaan di situ turun syariat salat sunnah. Kita entar waktu duha, sebelum duha entar ada isyraq namanya. Isyraq apa itu? Naik matahari satu tombak, bukan baru keluar tapi udah naik satu tombak, namanya udah naiknya matahari. Salat kita, salat apa namanya? Isyraq. Setelah isyraq ada waktu duha. Duha itu nama waktu, ya, antara tadi itu antara jam 7 sampai sebelum zuhur. Maka salat yang dilakukan pada saat-saat itu disebut salat duha. Kemudian ada lagi qabla zawal, jarang orang kerjain, ya, hampir mendekati waktu masuk zuhur. Nah, itu susah banget, ya. Maka ulama sampai nanti gimana caranya kalau kita mau sholat zawal, sebelum 2 rakaat di sholat 2 rakaat sebelum masuknya waktu zuhur, itu zawal, sebelum zawal. Karena kita nggak bisa mengetahuinya, maka boleh dia melakukan sholat zawal setelah masuknya zuhur sebagai penambal ataupun membayar sholat zawal yang tadi belum dia kerjain, seandainya kita mau kerjain. Kemudian masuk waktu zuhur, sebelum zuhur ada sunnah apa namanya? Qabliyah, ya kan? Habis zuhur ada apa? Ba'diyah. Asar qabliyah, ba'diyahnya ada kan? Nggak ada. Kemudian maghrib, ya, maghrib, masuk waktu maghrib, qabliyah maghrib. Setelah maghrib, ba'diyah maghrib. Sebelum isya, qabliyah. Habis isya, ba'diyah. Tuh. Kita mau sholat lagi, belum tidur,
ya, belum tidur, mata belum ngantuk, masih melek, ya, masih celang banget tuh matanya. Dia mau sholat, belum tidur tapi jam 12, boleh silahkan. Dikatakan sholatul qiyam, sholat menghidupkan malam, tapi bukan sholat tahajud. Tahajud kapan? Tapi tidur dulu, ya, sebelum subuh bangsa kira kurang setengah jam dibangun, sholat dapat 2 rakaat, baru dikatakan sholat tahajud. Subuh, sholat apa? Begitu masuk azan subuh, qabliyah subuh, sholat subuh, kemudian tadi itu nyambung lagi, itu yang urutan. Kemudian kalau kita mau banyak dalam sholat kita mau bertasbih, sholat apa namanya? Sholat tasbih. Kita mau menyampaikan hajat kita disebut sholatul hajat. Kita mau taubat, ada namanya sholat taubat. Dan banyak. Ketika mau Idul Fitri, hari raya udah datang, waktunya sholat Idul Fitri. Besok ada sholat sunnah Idul Adha. Lama kagak hujan, kering, sholat apa namanya? Istisqa. Gerhana matahari, sholat gerhana khusuf, pakai kaf kalau matahari. Gerhana bulan, sholat gerhana namanya khusuf bil kha, dan seterusnya banyak, ya, banyak banget sholat sunnah. Nah, kemudian di dalam sunnah itu juga banyak sunnah Rasulullah. Lalu di dalam sunnah itu ada sunnah lagi. Di dalam sholat sunnah kita ada sunnah Rasulullah, ya. Nah, di antaranya dalam sholat yang barusan kita lakukan dalam sholat subuh, ya, itu ada sunnah setelah i'tidal rakaat kedua, kita mengangkat kedua tangan, disebut membaca doa qunut. Nah, doa qunut yang merupakan sunnah daripada sunnah ab'ad. Seandainya seseorang tidak melakukannya sengaja ataupun lupa, maka disunnahkan baginya untuk menambal. Sunnah jabruhu bisujudis sahwi, dengan melakukan sujud sahwi. Kapan waktunya sujud sahwi? Sebelum dia salam, selesai dia baca tahiyat, kemudian baca syahadah, baca doa-doa itu, kemudian tinggal salam doang. Jangan salam dulu, sujud sahwi dua kali, sujud sekali, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah la yanam, yang tidak pernah tidur dan juga tidak pernah lalai. Kalau kita manusia kadang lupa, ya. Bangun, duduk di antara dua, sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni, sujud lagi 2 kali, yaitu sujud sahwi juga, subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali, Allahu Akbar, langsung tinggal salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian cara, karena ada yang bertanya bagaimana cara melakukan doa qunut, dari cara mengangkat tangannya, kemudian nanti mengakhirinya bagaimana? Apakah mengusapkan ke wajah, ke tangan, kemudian bagaimana caranya mendempetkan tangannya atau merenggangkannya, kemudian dalam bacaannya bagaimana? Nah, maka saya mau seragamin, tahu seragam, lurusin bersamain sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam syariat kita, khususnya termaktub dan tertulis di dalam kitab-kitab fikih. Nah, yang pertama, bahwasanya sunnah, ya, melakukan doa qunut. Nah, qunut itu apa artinya? Al-qunutu lughatan ad-du'a. Jadi qunut itu artinya berdoa. Kemudian dalam qunut itu ada doa yang kita baca, dan di dalamnya ada 2 unsur. Ada yang namanya doa, ada yang namanya sana. Kalau doa, ya berdoa. Di situ kalimatnya kita berdoa. Contohnya itu yang di awal, Allahumma hdina fiman. Ya doa itu, minta Allah, Allahumma hdina fiman hadid. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami, tunjukilah kami sebagaimana atau bersama orang-orang yang kau telah beri petunjuk. Itu namanya doa. Dari mana doa? Allahumma hdini fiman hadid, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Doa di awal sampai situ berhentinya. Itu dinamakan doa.
ketika kita berjamaah maka imam memakai domirnya domir na, berarti Allahumma dina. Kemudian makmum karena doa maka yu'amminun, makmum mengaminkan Allahumma dina fi man hadait, amin. Ya, A-nya panjang, min-nya panjang juga, itu yang bagus ya. Jangan amin, itu udah kesal namanya. Amin. Itu kesal tuh nama belakang, kelamaian bacanya gitu. Ya, amin. Sampai tadi itu ya. Wa qina syarra ma qadait, amin. Setelah itu apa? Setelah itu kalimat apa? Fa innaka taqdi. Itu disebut sana. Apa itu sana? Memuji Allah. Bukan kalimat doa, namanya sana. Itu bedanya, harus dibedain. Ada doa, ada sana. Sana itu memuji. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Karena sungguhnya engkau ya Allah yang menghukumi dan engkau tidak bisa dihukumi. Tuh, itu pujian kan? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu masih muji. Terus nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, lalu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, termasuk bagian dari doa. Maka saya kita bilang tadi, saya mau seragamin yang paling bagus. Maka ketika imam membaca sholawat, artinya membawa jamaah ya dalam doa kunut, menjaharkan, tahu jahar, mengencangkan, mengeraskan suaranya sebagaimana Allahumma hdina tadi. Jadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu bagian dari doa, afdalud doa. Bahkan kita doain kepada Rasulullah yang disebut dengan kalimat sholawat. Jadi dijaharin. Saya himbau kepada imam siapa saja ya, yang paling bagus itu, yang paling bagus dijaharkan. Meskipun ini hukumnya sunnah ya, hukumnya ada yang mengatakan itu sir, tapi yang paling banyak pendapat ulama fikih mengatakan wa minhu ad-du'a, ay wa min ad-du'a as-shalah, termasuk doa di dalam doa kunut apa? As-shalah. Bersalawat kepada Rasulullah di akhir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena dia doa itu salawat, maka fayu'amminun, maka makmum mengaminkan. Paham kira-kira? Jadi ya tadi itu dari imam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang paling bagus lagi kita ikut baca salawatnya. Al-akmal wal ahsan katanya, yang paling sempurna, paling bagus makmum bukan cuman aminin doang, tambahan ya kan. Yang paling bagus begitu udah giliran sholawat kita baca juga itu masing-masing. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amin. Aminnya lebih kencang lagi. Seandainya nggak mau baca sholawat juga tadi, minimal dia mengaminkan. Jadi kalau imam menjaharkan wasallallahu, dan itu yang disunahkan, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amin. Kemudian tidak pakai kalimat penutup alhamdulillah walhamdulillahi rabbil, nggak ada. Karena kita ngikutin Nabi semuanya nih. Jangan bikin-bikin sendiri ya. Karena agak beda. Doa di dalam sholat seperti doa kunut ini beda dengan doa di luar sholat. Ya, ngikutin Nabi begitu baca sholawatnya kita ngikutin. Ya. Jadi nggak pakai hamdalah, langsung wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam, amin. Nah, siapa ulama? Baik. Oh boleh, nggak apa-apa ya. Wa natubu ilaik, kemudian dia tambahin doa kunut ya, kunut nazilah. Itu namanya tambahannya misalnya Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa ila akhirih. Nah, itu namanya tambahan kunut nazilah. Nah, siapa ulama yang pakai cara kalau baca doa kunutnya wa sallallahu dijahrin, supaya kita tahu juga. Yang pertama, guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri, ketika kita selalu mengikut salat dengan beliau di Yaman, Hadramaut, Tarim, Rubat Tarim,
beliau baca tuh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuh, kalau kita mau bilang ikut siapa? Ikut guru kita. Kalau masih nggak percaya juga. Siapa lagi? Muallim Syafi'i Hazami. Tuh baca doa kunutnya di akhirnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, jahr. Ya, ingat ketika di jahr maka kita aminin. Siapa lagi? Al-Walid Ki Abdul Razak Haidir. Ya, itu sering ya membaca doanya beliau begitu. Bahkan kalau saya jadi imam waktu di At-Taubah, ya beliau paling kencang tuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Beliau di belakang amin. Nah, itu. Jelas ya. Kitabnya ada, buktinya ada. Memang kadang ustadz maaf ya ditanya, maka saya mohon kalau mau menjawab sesuatu itu harus ya tahu. Kalau dia belum tahu, wallahu a'lam ya, supaya nggak jadi kerancuan kadang, meskipun yang sifatnya biasa ya atau di sunnah, tapi kita kan ngikutin Nabi ya. Ada yang nanya katanya, kalau Imam Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadin Nabi kita aminin nggak? Nggak usah diaminin. Nah, dari mana dasarnya? Silakan kalau ada kitabnya nggak apa-apa. Dia berpendapat seperti itu. Jadi maka saya mau seragamin. Lihat Muqaddimah Hadramiyah, lihat kitab Hasyiah Bajuri, hampir kitab standar fikih, bukan kitab tinggi itu. Kitab standar semuanya mengatakan, nah ya, ini bagian daripada kita menyempurnakan sunnah, kemudian menjawab pertanyaan dari para jamaah yang masih mungkin ada keraguan-raguan ya, karena kan guru banyak, ustadz banyak ya, maka saya bilang perdalam ilmu. Ketika ada orang bertanya, kalau kita bisa jawab, kita pernah baca kitabnya, jawab ya. Kalau kita belum tahu, maka sebut. Kata ulama, jangan takut guru, jangan malu ucapin wallahu a'lam, jangan gengsi. Wah, kalau mau jawab bukan goblok kan ini, gitu bodoh nih ngajar lagi kan gitu. Jangan, wallahu alam. Kalau belum tahu, ntar saya cari, itu PR. Wallahu alam jawaban yang pertama. Nanti jadi buat pemicu dia buat terus mencari jawaban supaya menggali ilmu terus itu. Ya, nah ini bagian daripada menyempurnakan ala lisan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, dari yang wajib kita kerjakan dan nawafil yang sunnah-sunnah. Wa qad tu'athiru niyyah as-sadiqah fil amril mubah ya. Kembali dalam pembahasan niat, dan terkadang niat yang baik, niat yang benar, bukan niat-niatan ya, niat-niatan tuh ini belum disebut niat ya, baru cuman main-main doang. Terkadang niat yang baik bisa memberikan efek pahala gara-gara niat baik fil amril mubah, dalam urusan yang mubah, seperti yang kemarin saya contohin di sini disebutin. Urusan mubah, makan, minum, tidur, apa lagi? Mandi. Itu yang urusannya mubah atau mubah. Boleh kita kerjain, boleh kagak. Mau makan terserah, mau minum kagak terserah, mau tidur kagak terserah, mau mandi kagak, yang bau dia ya. Nah, ingat, ini urusan mubah bisa jadi pahala. Seperti apa? Fa yasiru qurbatan min haitsu inna lil wasail hukmul maqasid. Maka menjadi pahala, mendekatkan diri kepada Allah dari segi kaidah. Nah, kaidah mengatakan lil wasail hukmul maqasid, bagi perantara itu sama hukumnya dalam menuju tujuannya. Seperti apa? Kaman yanwi bi aqlihi at-taqawiyya. Nah, seperti orang yang niat dengan makannya, dengan minumnya apa? At-taqawiyya, sebagai kekuatan. Kekuatan buat apa? Ibadah, ingetin, tegesin. Takutnya ada setan masuk. Kekuatan apa ini? Kekuatan begadang ya, nonton bola yang kagak-kagak dah. Kekuatan melakukan kemaksiatan, makan buat kuat mancing biar kagak kejebur ya, biar semangat. Makan buat macam-macam, buat maksiat. Niatin makan, minum, ngopi, ngeteh kan gitu. Untuk apa? Taatillah, dapat pahala. Apalagi wa bi ityanihi ahlahu, mendatangi istri. Nah, niatin, jangan cuma nafsu. Kagak saat bini udah bekangkang aja begitu. Iya, niatin
Untuk apa? Mendatanginya dia terhadap istrinya, berjimaknya dia, at-tasabbub fi husuli waladin, supaya bisa memiliki anak. Dia mau bersetubuh dah, berjimak sama bininya, niat supaya punya anak. Lalu anak ini menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Imam Haddad sampai tergesin begitu Pak. Ini ulama besar. Imam Haddad nyebutin niat hampir rinci. Niat punya anak kan masih umum, kalau anak bisa tukang main macam-macam. Niat punya anak, lalu anak itu ya'budullah, dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah. Subhanallah, itu pahala jadi ya. Ini kemudian dalam kitab lain disebutin niat juga dalam mandinya, bukan sekedar tanawwub bersih-bersih supaya segar badannya, tapi niat dengan mandinya itu untuk apa ya? Untuk supaya badan kita bersih dan orang tidak terganggu dengan bau badan kita. Niat dan semua niat-niat yang baik bisa menjadikan pahala ketika itu diletakkan dalam urusan yang biasa-biasa saja ya. Ini bagian bab kita, fasal kita masih tentang niat, yang mudah-mudahan memang sangat penting terus ya kita meluruskan dan memperbagus niat kita, karena kemarin kata Nabi bahwa niat atau hati orang, hati manusia itu sangat cepat berubahnya, melebihi apa yang kemarin? Makanan yang sedang direbus, kan itu bolak-balik, godok di air, bolak-balik. Hati lebih cepat bolak-balik itu. Kita nggak bisa tahu ketebaknya itu orang. Ya, makanya banyak istighfar sering, taubat, kemudian lurusin niat, lempengin niat. Tiap kita ngerjain itu kemarin tadi. Ya, jangan kita ngerjain sesuatu, berkata sesuatu kecuali niatnya amar ma'ruf, nahi munkar, berbuat kebaikan. Ya, ini mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Informasi pengumuman Jumat besok semestinya di musola Al-Makmur, karena orang tua kita, bapak kita berani kurang sehat, dan juga ketuanya lagi ke Jawa katanya begitu, nggak tahu beli sampi ngapain, ke Jawa dah. Jadi dialihkan. Saya juga udah musyawarah sama Pak Haji Yusuf Asmawi, ketua Masjid Jami An-Nur, Ustaz Amir, Bapak Haji Hasid, untuk Jumat besok jadi dialihkan ke Masjid Jami An-Nur. Kan daerah situ juga tuh Pak, dekat musola ya, dekat musola Al-Makmur, Masjid An-Nur, Kelapa 3, pimpinan Bapak Haji Muhammad Yusuf Asmawi. Jelas ya, insya Allah mudah-mudahan pada panjang umur, sehat walafiat, ini wabah segera terus habis diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit semuanya sehat, amin ya rabbal alamin. Satu informasi, salah satu tokoh kita juga yaitu Bapak Haji Rahmat Riki ya, masuk ruang ICU ya. Kita fatihain dengan fatihah ini, dengan mukjizat yang Allah berikan dengan surah Fatihah, dan dengan juga mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi yang diberikan surah Fatihah itu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Jadikan ni'mati syifa wa li hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وقنا بالتقوى وجبلنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا واشف جميع اسقامنا بشفائك التامه، شفاء تاما شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما ولا الما، لا شفاء الا شفاءك ولا دواء الا دواءك برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.